Silakan Lopi. Ya, halo Pak. Tes. Silakan, mau apa, ada yang mau ditanyakan Pak? Soal baptis nih Kak. Memang kan sebelum baptis kan itu ada apa kayak pengakuan gitu kan. Suaranya nggak jelas di saya. Halo? Ya, halo. Halo. Suaranya nggak jelas di saya Pak. Ya, Tes. iya, oke. Silakan, mau tanya apa? Ini Kak, apa tentang baptis. Baptis kan sebelum baptis kan apa, ada kayak pengakuan gitu kan Kak. Kayak pengakuan dosa gitu kan, kayak ditulis gitu kan sama pendeta. Iya, pengakuan dosa. Lalu? Kalau kalau tidak jujur, terus kalau sudah terlanjur dibaptis itu kayak gimana Kak? Ya, minta ampun lah sama Tuhan. Sekarang kamu berdoa sama Tuhan, kamu berdoa di kamarmu, kamu doa sama Tuhan, Tuhan, saya tidak jujur, akui ketidakjujuranmu, akui dosamu itu. Tuhan pasti mengampuni kamu kalau kamu benar-benar menyesalinya ya. Apa boleh baptis ulang? Jangan baptis ulang, kamu udah dibaptis. Kamu hanya tidak jujur saja. Jangan baptis ulang, kamu akui aja dosamu itu sama Tuhan. Oh iya. Jadi nanti setelah ini kamu doa di kamar secara pribadi sama Tuhan, kamu akui ketidakjujuranmu itu, kamu akui dosa-dosamu sama Tuhan, kamu sesali semuanya di dalam nama Yesus. Kamu pasti diampuni. Prinsipnya 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Gitu. Ya. Jangan dibaptis lagi, kamu udah dibaptis. Oke, siap. Makasih Kak, nanti lain waktu naik lagi. Oke, semangat ya. Bye-bye. Ya, semangat. Jangan lupa doa ya. Oke. Ya, pengakuan dosa. Oke. Gitu, jadi nggak usah diulang-ulang. Silakan Pak Wawan. Shalom. Ya, malam. Ya, malam Kak Pak. Elia. Ya, silakan. Iya. Saya mau menanyakan pertama, ini kan saya suka ikuti doktrin. Nah, ada pengajaran yang bilang manusia ini terdiri dari jiwa dan roh. Ada yang jiwa, roh, dan Tubuh. Nah, ini kalau dari ini saya lihat pedalaman Alkitab itu sebenarnya 3 atau 2 gitu. Kita punya. Iya, bisa 3, bisa 2. Itu tergantung pandangannya saja, Pak. Ada yang dikotomi itu adalah tubuh dan roh. Bagi orang yang pemahamannya dikotomi, mereka berpendapat bahwa roh dan jiwa itu sama. Tapi ada yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu beda dengan jiwa. Roh itu hayatnya, jiwa itu adalah perasaannya. Nah, itu orang-orang yang berpandangan trikotomi. Jadi mau dikotomi, mau trikotomi sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Ya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya lebih suka menggunakan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Terus satu lagi mau tanya. Ya. Ini misalnya contoh, ada seseorang dia ikut sungguh-sungguh anak Tuhan toh gitu. Nah, tiba-tiba karena dalam kehidupannya dia mengalami tekanan sehingga harus ikut pasangannya ke agama lain gitu.
secara hukum KTP pindah agama, tapi dia punya hati masih mengasihi Tuhan, masih rindu dengan Tuhan Yesus. Nah, dia sempat sharing apakah itu masih bisa, apakah itu diselamatkan atau tidak. Karena Jadi kalau dia harus kembali, Pak. Dia harus kembali ke gereja, minta ampun sama Tuhan. Itu nggak ada istilah aku tetap melaksanakan agamaku di sini tapi aku punya hati, nggak ada itu. tidak ada ya. Oleh tindakanmu kamu dibenarkan. Jadi tidak ada pengecualian karena tekanan, jadi Nggak ada. Tapi kalau dia mengakui dosa-dosanya itu, lalu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau kembali lagi samamu, silakan. Datang sama Tuhan, masih diampuni. siap. Gitu. Ya berarti dia harus ini ambil konsekuensi ya. Iya dong, harus dong. Itu kan harga yang harus kita bayar. Iya ya. Oke? Siap. Ya, makasih. Oke, Selamat Tuhan malam. berkati. Jadi nggak ada alasan, aduh karena saya cinta mati kali sama pasanganku itu jadi Aguero. Nggak ada. Kau cinta mati sama manusia tapi kau tidak cinta mati sama Allah. Kamu mengkhianati perjanjianmu dengan Kristus demi perjanjianmu dengan manusia. Di manakah hati nuranimu? Jangan lakukan itu lagi.